saya Fatasya Auliani dan Sulfa dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Teman-teman, di sini saya akan berorasi dengan tema mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Teman-teman, ada gagasan dari Imam Besar Al-Azhar, Syekh Ahmad Thoyyib, yaitu gagasan tentang Islam moderat yang mana disebutkan pasca tragedi 99 yang menimpa WTC di Amerika. Ini sebagai antitesa dari tangga dekat yang menjadikan kekerasan sebagai cara untuk mendakwahkan Islam, sehingga memisahkan citra negatif terhadap ajaran Islam itu sendiri. Rujukan yang biasanya digunakan ketika kita berbicara tentang Islam adalah surah Al-Baqarah ayat 143. Kata yang perlu digarisbawahi dari ayat ini yang pertama adalah kata umatan, yang berarti kata ini merujuk kepada umat Islam, bukan agama Islam. Karena agama Islam pastilah moderat. Ia tidak perlu dimoderatkan, tidak perlu dipredikasi dengan kata moderat juga. Yang perlu diupayakan untuk bersikap moderat adalah umat Islam itu sendiri. Karena umat berbeda dengan agama. Bisa jadi seorang umat tidak menjalankan ajaran agamanya dengan baik sehingga dia tidak mempresentasikan dari agamanya itu sendiri. Dan bisa jadi umat-umat dari agama lain justru secara tidak sadar menjalankan nilai-nilai dari agama Islam itu sendiri. Oleh karena itu, kita dapati Muhammad Abduh, salah satu tokoh pembaharu Islam dari Mesir, ketika dia berkunjung ke Paris 1 abad lebih yang lalu, dia melihat suasana Paris, orang-orangnya begitu disiplin, begitu ramah, begitu bersih, kotanya, dan lain sebagainya. Sehingga ia katakan, aku melihat Islam di Paris, meskipun aku tidak melihat Muslim di sana. Karena apa teman-teman? Karena kebersihan, kedisiplinan, dan lain sebagainya itu adalah bagian dari ajaran agama Islam. Yang dimana di Paris mayoritas masyarakatnya adalah non-Muslim. Kedua, kata yang perlu digarisbawahi di sini adalah ja'alna, yang berarti menjadikan. Kata ini bermakna membuat sesuatu yang awalnya potensi menjadi aktual. Ini adalah proses mengaktualisasikan sesuatu. Oleh karena itu, ia adalah gabungan dari kehendak Allah dan tindakan manusia. Potensinya yang Allah berikan kepada kita adalah agama Islam itu sendiri. Ia adalah sesuatu ajaran yang moderat. Tugas kita kemudian bagaimana melakukan internalisasi nilai-nilai Islam itu kepada diri kita sendiri. Sehingga kita sebagai umat Islam menjadi umat yang moderat sesuai dengan agama Islam. Oleh karena itu, Allah katakan, Allah menjadikan kita sebagai umatan wasaton, umat yang moderat. Karena Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum, karakter sebuah kaum tanpa upaya dari kaum itu sendiri untuk melakukan perubahan terhadap dirinya maupun terhadap kelompoknya. Kata yang ketiga adalah kata wasaton itu sendiri. Memiliki setidaknya 3 arti. Yang pertama di tengah-tengah, yang kedua adalah adil, dan yang ketiga adalah terbaik. Kita mulai dari kata yang pertama yakni di tengah-tengah. Kata wasit dalam bahasa Indonesia itu juga berasal dari kata wasaton. Seperti wasit, ia posisinya di tengah. Artinya, dia tidak dipengaruhi dari kanan maupun kirinya, baik itu berupa ancaman maupun rayuan. Dia berada di tengah-tengah dalam artian mengambil keputusan sesuai sudut pandang di tengah yang objektif, yang tidak ada bias kanan dan kirinya. Namun, itu saja tidak cukup teman-teman. Maka diperkuat penjelasan dengan makna lainnya, yaitu adil. Di tengah bukan berarti kita tidak bersikap moderat, bukan berarti kita tidak berpihak. Dalam arti ketika kita berada di tengah, kita menghindari bias kanan dan bias kiri kita. Namun, dalam memutuskan bisa jadi kita berpihak kepada yang kanan atau kiri kita. Dan yang ketiga, wasaton, juga diartikan terbaik. Artinya bahwa kita tidak mungkin akan diterima sebagai wasit kalau kita bukan yang terbaik di antara mereka. Kita tidak akan diterima sebagai hakim jika kita bukan yang terbaik di antara mereka. Kita ambil contoh dari kisah Piagam Madinah, teman-teman.
Pada saat itu Rasulullah SAW menjadi pemimpin karena beliau adalah yang terbaik di antara orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, dan orang-orang Muslim. Tidak peduli perbedaan suku, landasan agama, dan lain sebagainya. Begitu pula ketika kita ingin menjadi pemimpin, maka harus terlebih dahulu menjadi pribadi yang terbaik, sehingga keputusan kita diterima oleh masyarakat dan keputusannya pun juga harus yang terbaik, yakni keputusan yang adil. Teman-teman, meneladani kembali dari sikap moderat Rasulullah ketika beliau berdiri di atas dalam ketinggian moral yang terbaik dan mengatakan apa yang benar meskipun kebenaran tersebut tidak populis. Artinya, tidak sesuai dengan apa yang menjadi suara mayoritas masyarakat pada saat itu. Itulah yang disebut dengan sikap moderat dalam Islam. Maka pada akhirnya menjadi generasi muslim yang moderat adalah menjadi muslim yang berada di tengah-tengah, tidak bias kanan kiri kita, dan menghukumi secara adil tentang apa yang benar dan apa yang salah tanpa peduli terhadap risiko-risiko yang mungkin akan diterima karena ucapan-ucapannya berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Dengan sikap generasi muslim moderat dan kapasitas yang dimilikinya, pemuda dengan daya pikirnya yang terus berkembang dan fisik yang tangguh, mari bergerak melakukan aktivitas-aktivitas positif dan tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan. Teknologi canggih yang dikuasai sebagian besar pemuda dapat dijadikan sebagai media untuk terus menuntut ilmu dan meluaskan wawasan berbagai bidang, baik secara mandiri maupun berkolaborasi. Ayo generasi muda, kita berkarya, berkontribusi, berinovasi menuju Indonesia tangguh.